Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama MNCN, kedua BMTR, ketiga Link, keempat SCMA, kelima Kia, keenam IMAS, dan ketujuh ASI. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada MNCN yang hari ini ditutup terkoreksi 1,05% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN mungkin hari ini ya ada yang profit taking. Karena dilihat juga tekanan seller nggak kuat. Hari ini volumenya kecil. Saat MNCN kemarin rebound, volumenya besar. Sayangnya ada rebalancing kemarin. MNCN gagal breakout EMA 200-nya dan menguji trendline downtrendnya. Nah, untuk MNCN ini memang kalau mau aman, titik aman pertama MNCN ini 1000. Kalau MNCN sudah bisa tutup di atas 1000, potensi besar akan mengkonfirmasi breakout ya. Kalau saya lihat tuh, tapi bisa aja false breakout. Nah, untuk mengantisipasinya, kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, pasang trailing stop, jaga-jaga kalau ternyata MNCN gagal bertahan di 1000. Tapi kalau MNCN sampai confirm breakout 1000, arah selanjutnya 1140 sampai 1150 ini ya, potensi upside 15%. Jadi peluang bagus untuk MNCN, yang penting sabar. Dengan kondisi harga sekarang juga MNCN masih murah, masih di bawah harga wajarnya, dan fundamentalnya juga masih baik-baik aja. Dan salah satu saham yang berfundamental bagus di sektornya selain SCMA, Link, nah mereka tiga ini yang menurut saya fundamentalnya bagus di sektornya. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau ya pilih aja salah satu. Kalau dilihat MNCN ya harusnya target akhir tahun 1250 semoga bisa diuji. Jadi hot aja. Saya punya MNCN di harga atas 1050. Bagi saya yaitu masih murah karena saya punya indikator, punya sistem analisa untuk fundamentalnya ya. Jadi masih di bawah harga wajarnya. Potensi malah balik lebih tinggi karena saya beli di bawah harga wajarnya. Tinggal nunggu waktu aja dia balik ke harga wajarnya. Kalau market nanti bullish, potensi besar MNCN balik ke harga wajarnya dan saya bisa dapat profit. Jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu lihat time frame daily, lihat harian ya wajar kalau punya dari atas 1100 saja masih murah menurut saya ya MNCN. Jadi dengan kondisi sekarang ya mungkin sudah rugi berapa ya kalau dari 1100 misalnya. 1100 nih rugi 14%, tapi kalau dia balik 1250 Bapak Ibu sudah profit di 13%. Jadi seperti itu untuk MNCN, yang penting sabar ya. Kuncinya memang 1000 harus di breakout dan juga MNCN bisa dikatakan mematahkan pola downtrendnya ini ya. 1000 minimal harus di confirm breakout. Seperti itu untuk MNCN. Indikator MACD membentuk golden cross walaupun melandai tapi mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat koreksi hari ini volume kecil. Jadi potensinya juga minggu depan arahnya masih bisa ke atas. Terdekat uji 980 ini. Menguji trendline downtrendnya ini. Kalau ini dilewati ya siap-siap ke 1000. Mungkin juga di minggu depan. Jadi seperti itu untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMTR yang hari ini malah terkoreksi 2,14% ke harga 274. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR malah diakumulasi. Ya, ini si BK dan CD. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR kalau dengan kondisi seperti ini, ya mungkin ada yang profit taking. Tapi selama BMTR ini di atas, nggak jebol 276, 274 ini, potensinya masih ke atas. Kalau dibuat, ya ini ada area base-nya ya, di area ini. Nah, 276 kalau saya lihat, ya sekitaran inilah, 274 sampai 276. Jadi ini area base yang sudah di breakout dan di retest. Jadi harusnya
aman. Dan bagusnya lagi kalau BMTR minggu depan hari Senin candle hijau minimal 278 sampai 280 aja cukup bagus, potensinya BMTR akan ke 290 ya. Ya akan menuju uptrend kalau breakout dari 280 dan BMTR juga mengakhiri masa konsolidasinya. Ini kan dia sudah mengakhiri. Semoga ya, karena ini downtrend, pola symmetrical triangle-nya juga berapa kali diuji dan nggak pernah jebol, dan akhirnya di tanggal 27 Mei kemarin dia breakout area konsolidasinya ini. Jadi lihat sehari Senin, Selasa, Rabu selama bertahan di atas 274 aman. BMTR potensinya ke 290 uji resisten. Indikator MACD juga mengarah ke atas, garis biru sudah melewati perbatasan garis 0 dan membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi peluang BMTR masih potensi ke atas. Ya, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sudah jauh dari support. Ya wait and see aja dulu. Menurut saya kalau mau ya nunggu buy on breakout. Kalaupun skenario-nya dia koreksi dulu, ya bisa Bapak Ibu beli di daerah 266 atau 264 ini. Buy aja, cut loss kalau turun dari 258. Kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang, nih cut loss-nya cukup dalam di 6,35%, target profit cuma 5,76%. Kalau Bapak Ibu mau skenario seperti ini ya boleh-boleh aja beli. Atau nyicil dulu, bisa. Nyicil aja di area ini, kalau ternyata koreksi dulu, dia uji EMA 60-nya garis hitam ini, tambah aja di daerah 266. Dan skenario terburuknya jebol 250 cut loss. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, ya EMA 60 ini penurunan maksimalnya ya. Dia akan mantul lagi ke atas. Bisa seperti itu skenario-nya kalau ditarik. Di EMA 60 juga ada EMA 20 ya. Dan melandai. Jadi untuk sinyal uptrend-nya memang belum kuat. Nanti sinyal uptrend-nya kuat kalau BMTR sudah di atas 290-nya ini. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Link yang hari ini naik 3,8% ke harga 4.090. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Link menurut saya cukup bagus ya. Karena Link mau mempertahankan support yang dulunya resisten 4.000. Ya bisa dikatakan 4.000 ini support kuat dan area kritikalnya ya, berapa kali di reject setelah breakout dia mantul terus. Kemarin breakdown, tapi hari ini sempat sampai menyentuh 3.870 kemudian ditarik naik ya. Kalau Bapak Ibu ada yang nangkap daerah bawah ini 3.800, ada profit cukup besar ya, di 4% sampai 5%. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya Link ini, dari harga bawah juga tetap hold aja Link ya, karena target Link ini masih ke atas dan mengarah ke terdekat 4.500. Kalau dilihat ini pola penan ya. Dan kalau breakout 4.150 sampai 4.200 ini ya arahnya ke atas untuk Link. Tapi perlu hati-hati kalau jebol supportnya ini. Sekali lagi, kalau ternyata Senin atau Selasa Link ke bawah dan tutup di bawah 4.000, ya potensinya ke bawah. Menurut saya nggak ada cerita lagi, Link akan ke bawah ke 3.800. Jadi seperti itu untuk Link. Indikator MACD memang masih dead cross, masih mengarah ke bawah, tapi ini udah mulai melandai ya, garis biru mulai mengarah ke atas. Volume saat naik juga meningkat. Ya minggu depan semoga aja arah Link ini ke atas, ke sini. Nah, jadi seperti itu untuk Link. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada SCMA yang hari ini naik tinggi 9,37% ke harga 1.575. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA ya bisa dikatakan tetap mau mempertahankan trendline uptrendnya ini ya. Sempat 4 hari di bawah setelah breakout di tanggal 20 Mei, kemudian dia naik lagi. Kemarin juga kena rebalancing mungkin, tapi volume besar, hari ini volume besar dan naik tinggi. Jadi potensi SCMA dengan kondisi seperti ini harusnya
minggu depan hari Senin uji resistennya 1600. Bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 1600, potensi arah SCMA akan mengarah ke 1800. Dan harga sekarang juga SCMA masih murah, masih under value. Jadi yang mendekati harga wajarnya Link, MNCN masih murah juga. Jadi ketiga saham ini ya, MNCN, Link, dan SCMA yang menurut saya masih bagus untuk di buy, untuk di hot mid term, MNCN dan SCMA. Kalau Link ya menurut saya masih aman, tapi profitnya yang peluang lebih besar itu SCMA dan MNCN. Tapi ini disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali, bisa aja analisa saya juga nggak sesuai dengan jalannya market. Karena kenapa saya bilang Link ini sudah kurang profitnya, karena Link ini sudah rally tinggi ya. Kemarin kalau Bapak Ibu yang join grup sudah saya bilang itu di daerah 2.500 sampai 3.000 ini ya. Kalau dari 3.000 aja udah naik tinggi nih dia. 3.000 nih, udah 41%. Ya harga wajarnya memang di area 4.500 sampai 5.000 ini untuk Link. Ya ini area harga wajarnya. Ini yang harus diuji resisten di 2018 di 5.000 ini. Jadi seperti itu untuk Link ya. Untuk SCMA ya ini peluang bagus. Kalau mau kumpulin, kumpul aja. Tapi kalau mau aman, ngumpulnya nunggu SCMA ini sudah di atas 1600. Bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross semenjak 19 Mei. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Makin tinggi, volume 2 hari meningkat yang signifikan. Jadi ya peluangnya harusnya bisa lanjut untuk SCMA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada GIA yang hari ini terkoreksi 2,85% ke harga 272. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GIA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang GIA lagi berdarah-darah ya, karena pandemi dan ada baca di Instagram juga kalau GIA beroperasi dengan 41 pesawat aja, dan juga Menteri BUMN juga memberikan 4 opsi, apakah mau likuidasi atau saya lupa ketiganya itu, dan terlihat juga saham GIA sudah turun dalam ya, yang harusnya mempertahankan 320 ternyata breakdown karena sentimen negatif itu keluar di tanggal 24 Mei kemarin, dan kemudian dia membuat area base. Kemarin sempat mengarah menutup gap ini ya. Memang gapnya ini ada di 258 tutupnya, dan low hari kemarin dia ada di 260. Memang ada sedikit gap, masih 2 poin. Tapi nggak masalah ya, bisa dikatakan ditutup, tapi perlu hati-hati nih. Dia potensi besar masih bisa ke bawah. Ya hindari aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang tipe risk taker, ya cut loss saja kalau dia ini breakdown dari 260 ya. Kalau mau coba spekulasi buy, tapi saya tidak sarankan. GIA ini kalau mau ya di area bawah aja sekalian. Kalau dia udah di daerah 200 sini sampai 220 baru buy. Ini mungkin akan jadi area demand nanti, dan tergantung juga nanti keputusan atau kebijakan dari manajemen Garuda itu, apakah ada sinyal yang akan memberikan positif. Tapi kalau enggak ya arah GIA bisa ke bawah dulu. Cukup dalam ya, bisa turun sekitar 21%. Kalau mau ke area demand-nya ini, bisa aja nggak sampai. Mungkin bisa di area sini aja dia mantul juga nih. Nah ya, pokoknya di area ini bisa ada pantulan juga untuk GIA. Jadi sesuaikan aja untuk Bapak Ibu yang mau coba beli tipe-tipe restekar, tapi harus siap disiplin cut loss. Kalau nggak ya bisa dibawa sampai 21%. Kalau ke 21% ini ya, agak berat kalau dia naik kembali dalam waktu dekat. Mungkin ya 3-6 bulan, 8 bulan bisa. Mending cut dulu aja di 254, 256, nanti kalau memang areanya ke bawah baru buyback di bawah aja. Kalau buyback di bawah ini kan potensi dapat profit bisa tektokan. Dia di daerah sini ya dekat support, beli nanti jual dekat-dekat resistennya di 240, 238 ini. Jadi seperti itu untuk dia. Dan semoga aja GIA mempertahankan supportnya 260 ini ya. Jadi seperti itu untuk GIA. Sinyal indikator MACD juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume meningkat. Apakah ini meningkat
untuk mempertahankan harga GIA atau malah ini seller kuat lagi minggu depan membawa GIA turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk GIA. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada IMAS yang hari ini juga terkoreksi 2,07% ke harga 945. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS sudah 6 candle setelah breakdown dari EMA 200-nya. Dan juga IMAS ya kemungkinan akan bergerak di area range sempitnya ini. Ini kan dia lagi membentuk base. Semoga aja nggak jebol 940-nya ini. Atau 935. Jadi IMAS akan tektokan aja di daerah sini. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang IMAS? Ini si IMAS saham downtrend. Ya kalau mau disiplin cut loss ya cut loss saja. Kalau mau beli IMAS ya cut lossnya aja di 925 atau 920. Target profit 1000. Target profitnya EMA 200-nya ini aja. Ya tektokan aja di daerah sini. Kalau target profit dari harga sekarang 1000, 6% cut loss. Kalau turun dari 920, 915, 3,47%. Cut loss di 915, target profit 1005,85%. Risk rewardnya 1/1,5. Ya cukup ideal, tapi resikonya ya memang harus cut loss, harus disiplin. Karena ya potensinya kalau IMAS ini breakdown dari 940 sampai 935, arahnya bisa ke ini nih, ya kejauhan kalau ke bawah ini. Kalau dilihat 785. Jadi ke sini arah IMAS ya. Seperti itu aja untuk IMAS. Indikator MACD juga masih membentuk dead cross di area oversold. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Volume hari ini turun besar. Jadi memang seller masih kuat. Ya semoga aja hari Senin ada pantulan. Nah, kalau Bapak Ibu mau ya seperti itu strateginya, cut loss di 915 atau disesuaikan aja di mana rela aja Bapak Ibu cut lossnya. Asalkan di bawah 935. Cut loss-nya dan target profitnya 1000 terdekat. Tektokan aja mungkin dapat ya dalam seminggu 5% di IMAS. Jadi seperti itu untuk IMAS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada ASCI yang hari ini ditutup di harga 5.150 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASCI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASCI terlihat memang sudah breakdown dari pola symmetrical triangle-nya ini dan juga gak bertahan di atas 5.350 ya, arahnya ke bawah ke area demand-nya ini, tapi belum sampai dia udah naik ya. Ini yang saya buat area demand-nya di area 5.000 sampai 4.900, tapi low-nya ada di 5.030 kemudian dia mantul. Ya memang seperti itu ya. Kalau pas-pas terus di area demand ya banyak yang nang, bisa aja bandar naikin duluan, yang jaga di bawah kan nggak dapat ya. Jadi ya tergantung strategi lah bagaimana caranya ya. Jadi untuk ASI minggu depan, karena hari ini koreksinya volumenya kecil dan juga ASI tutupnya pas di harga penutupan hari kemarin. Jadi minggu depan ASI potensinya akan kembali menguji resisten base-nya ini di 5.175. Kalau itu mampu di breakout atau tutup aja di atas 5.175, arah ASI bisa menguji resistennya di 5.350. Ini kan ASI lagi bergerak di area konsolidasi range sangat sempit menurut saya. Supportnya 5.050, resistennya 5.175, ya sekitar 125 poin, 2,5% ya upside-nya, ya 2,3%, sangat tipis menurut saya. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold aja. Semoga aja hari Senin ASI bisa breakout dari resisten base-nya ini di 5.175, ya minimal tutup di 5.200 cukup bagus untuk ASI mengarah ke 5.350. Indikator MACD masih membentuk dead cross tapi di area oversold dan garis biru mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume saat koreksi tipis harusnya hari Senin kembali ke atas atau kembali rebound. Ya, seperti itu aja untuk ASI dan cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat,
dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Dan juga Bapak Ibu bisa free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.